Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun al-mughalladatu tathuru bi sab'i ghusalat. Jamaah ibu-ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada pembahasan yaitu bagaimana cara mensucikan daripada najis-najis yang telah kita bahas minggu lalu, bahwa klasifikasi atau pembagian najis itu ada 3, sesuai dilihat dari bagaimana cara membersihkan dan mensucikannya. Sebab yang namanya bersih dan suci beda. Bersih dan suci itu beda. Bersih itu standar umum, sedangkan suci standar agamanya. Boleh jadi deterjen yang kita pakai itu membersihkan, tapi belum tentu mensucikan. Makanya iklan-iklan deterjen kagak ada yang berani promosinya mensucikan. Pasti hanya sampai batas membersihkan. Sebab yang namanya bersih dan suci beda. Pakaian yang kita cuci dengan deterjen boleh jadi bersih dan wangi, tapi ketika bercampur dengan baju yang terkena najis dan cara mencucinya salah, maka semua baju terkena najis. Boleh jadi bersih tapi belum suci. Kita perhatiin, kemarin kita sudah bahas bahwasanya an-najasat salah satu najis itu ada 3. Ada mukhaffafatun, ada mughalladhatun, ada mutawassitatun. Mukhaffafatun najis yang ringan, mughalladhatun najis yang berat, mutawassitatun kagak ringan kagak berat, sedang. Itu dilihat dari bagaimana cara mensucikan najis. Maka kalau dipilih enakan yang mana, Bu? 1 mukhaffafah, 2 mughalladhah, 3 mutawassithah. Pilih yang mana, Bu? Pilih yang mana? Dari cara mensucikannya, membersihkannya, pengennya yang ringan, apa yang berat, apa yang sedang? 1 mukhaffafah, 2 mughalladhah, 3 mutawassithah. Yang mukhaffafah ringan caranya, yang mughalladhah berat, yang mutawassithah kagak ringan kagak berat. Mending pilih yang mana? Yang ringan tuh, yang 1 mukhaffafah. Mau 1, mau 2, mau 3, Bu ya, tetap saat pikir ini mah. Kemarin udah dijelasin juga dari yang kita unsur-unsurnya, macam-macamnya najis itu ada 7. Kita udah kategorikan masing-masing masuknya ke ringan, apa berat, apa mutawassithah. Betul apa enggak? Udah, kalau dari situ kita udah paham nanti bagaimana cara membersihkan najis yang bentuknya seperti ini. Najis yang bentuknya seperti ini masuknya ke najis mughalladhah, apa mukhaffafah, apa mutawassithah. Nah, kita perhatiin, Bu.
Al-mughalladhatu tathuru bisab'i ghusalat. Adapun najis mughalladhah tathuru menjadi suci bisab'i ghusalatin dengan 7 kali basuhan. Najis mughalladhah, najis yang apa tadi? Najis yang berat, cara membersihkannya. Ini sebenarnya penamaan ini dari ulama, Bu. Bukan dari Nabi Muhammad. Dilihatnya dari cara membersihkannya. Bagaimana cara membersihkan dan mensucikan najis ini, ternyata caranya agak memberatkan. Makanya namanya najis mughalladhah. Apa yang dimaksud najis mughalladhah? Najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihim. Najis mughalladhah itu najis anjing, najis babi, dan najis dari keturunan anjing maupun babi maupun blasteran. Tahu blasteran? Anjing nikah sama kambing, anaknya masuk ke dalam najis mughalladhah. Atau babi nikah sama bebek, keluar anak, maka anaknya tersebut masuk ke dalam najis mughalladhah. Itu namanya blasteran. Nah, bagaimana cara membersihkan najis mughalladhah, yaitu najis anjing dan juga najis babi, baik dari air liurnya, keringatnya, kulitnya, nya, kencingnya, semua masuk ke dalam najis mughalladhah. Kalau kita menyentuh anjing, contoh, kita menyentuh anjing, basah ketemu basah, posisi badan kita basah, anjingnya juga basah, pegang kita tuh kulit anjing yang basah, bulunya, maka kita terkena najis mughalladhah. Atau salah satunya basah, anjingnya basah, tangan kita kering, kesentuh tangan kita megang anjing yang basah itu, maka terkena najis mughalladhah. Atau sebaliknya, kita yang basah, anjingnya kering, kesentuh, maka terkena najis mughalladhah. Kalau kering sama kering, kagak kena najis mughalladhah. Anjingnya kering, kitanya kering, kepegang, kita mainan sama anjing, ya kering sama kering kagak kena najis, itulah. Tapi kalau kita kena air liurnya, misalkan umpama dijilat baju kita atau dijilat tangan kita, nah itu namanya terkena najis mughalladhah. Cara membersihkan atau mensucikannya, tathuru bisab'i ghusalatin, dengan 7 kali cucian, 7 kali basuhan air. Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bentuknya itu najis, ihdahunna, salah satu dari yang 7, biturobin, dicampur dengan debu. Jadi cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dicampur dengan debu yang suci setelah menghilangkan bentuk najisnya. Paham tuh, Bu? Jadi berapa kali basuhan? 7 kali.
Tapi dihitung 1 kali basuhan itu setelah hilangnya bentuk najis. Umpama baju kita terkena anjing, terkena di sini. Kita basuh pertama, bersihkan, hilangkan najisnya dulu. Menghilangkannya dengan apa? Dengan air. Dihilangin dulu. Kalau masih ada, itu belum masuk 1 basuhan. Paham nggak? Ini ada najis anjing di sini misalkan. Kita basuh, sekali basuh tuh, pakai air, kita guyur, kita siram. Kalau masih ada najisnya, bentuknya, bentuk itu terkait warna, rasa dan bau. Kalau masih ada, berarti belum kehitung 1 kali basuhan. Mau kita sebor, kita siram sebanyak 10 kali, kalau belum hilang, belum dihitung 1 basuhan. Paham nih? Paham belum? Maka ketika kita bersihkan, kita basuh 3 kali basuhan baru hilang itu najis, itu baru dihitung 1 basuhan. Berarti kurang berapa? Kurang 6, pintar. Anda kan? Gitu Bu. Ya. Kalau belum hilang najisnya, bentuknya, baik dari warna, rasa maupun bau, cium aja dulu, oh masih bau anjing. Siram lagi sampai baunya hilang. Boleh dong pakai sabun? Enggak, air udah. Itu. Paham nih? Sampai hilang bentuk najisnya, maka itu baru dihitung 1 basuhan. Paham? Baru basuh lagi yang kedua, 3, 4, 5, 6. Udah berapa tuh? Jadi 7 kali basuhan. 7 kali basuhan Bu caranya. Kenapa harus dicampur dengan debu? Debunya juga debu yang suci, debu yang kering, tanah yang berdebu. Nggak boleh dicampurnya pakai pasir. Sama halnya spesifikasinya seperti debu yang kita kenakan untuk tayamum. Banyak nggak debunya? Sesendok aja cukup tuh. Atau segenggaman, nggak usah banyak-banyak, sampai 1 truk nggak, cukup sedikit debunya. Ini Bu, ilmunya Bu. Emang harusnya pakai tanah, pakai debu, nggak bisa pakai yang lain. Sebab ada virus, bakteri yang dihasilkan dari najis mughaladah itu yang hanya bisa hilang dengan tanah berdebu, atau bakteri dari najis anjing dan babi hanya bisa hilang dengan debu. Coba deh tanya sama para peneliti ilmuwan. Betul, itu ilmu dari Rasulullah, dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau basuh sampai 20 kali dengan air, dengan sabun, tapi tidak pakai debu dan tanah, itu tidak cukup. Dan bakterinya tidak hilang, virusnya tidak hilang. Paham sampai sini? Lalu bagaimana tadi caranya dengan kita menghilangkan debunya? Ini dalilnya Bu, di dalam kitab Bulughul Maram ada dikatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi, akhrajahu Muslim.
kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sucinya bejana wadah di antara kalian apabila itu wadah kemasukan mulut anjing, atau itu wadah dijilati oleh anjing, atau terkena air liur anjing, an yaghsilahu, supaya ia mencuci itu wadah sab'a marratin, sebanyak 7 kali basuhan. Ulahunna, yang utama, yang pertamanya biturobi, dengan turab, dengan debu, atau dalam riwayat lain Imam Tirmizi ukhrahunna, diakhiri dengan debu. Nih, begini Bu. Pertama tadi Bu, caranya ketika kita ingin mencampur dengan debu, basuhan yang pertama, ini caranya Bu. Cara ada 3 sebenarnya. Ada 3 cara yang 3 cara mencampur debunya ketika kita ingin membersihkan, mensucikan najis mughallathah. Yang pertama, dicampur antara air dengan debu. Itu yang pertama, mencampur air dengan debu. Jadi ini wadah gayung, ada air, kita masukkan debu sesendok aja sampai keruh. Tujuannya itu air yang digayung tadi keruh, maka itulah yang disiramkan pertama kali kepada najisnya. Kalau belum hilang, siram lagi sampai hilang bentuk najis itu, masuk ke dalam satu basuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara mencampur debunya itu kita taburin dulu debunya. Masalan di sini terkena najis, kita taburin dulu debunya nih. Udah kita taburin, baru kita siram air. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, air dulu kita siram nih di bagian yang terkena najis. Udah disiram air, baru ditabur debu. Itu caranya. Paham? Cara mencampur debu ada 3, tapi ulama sepakat cara yang paling utama adalah yang nomor 1, yaitu mencampur air dan juga debu sekaligus baru disiram. Itu cara yang paling utama, yang nomor 1. Jadi pilihnya yang nomor 1. Jadi mencampur debunya itu Bu, di awal utamanya mencampur debunya itu di awal. Tapi ada hadis lain dari Imam Tirmizi, ukhrahunna, diakhiri. Berarti di basuhan ke-7. Kalau mau di basuhan ke-7 kita mencampurnya dengan debu atau menaburinya dengan debu, maka pastikan ada 1 kali basuhan lagi, jadi 8. Kenapa Bu? Kenapa? Kalau dicampur dengan debunya di basuhan ke-7, pastikan ada basuhan ke-8. Kenapa? Kenapa? Karena pasti kotor Bu, ada bekas debunya, maka kita bersihin lagi dengan basuhan yang ke-8. Boleh. Berarti kalau kita mencampur debunya di basuhan kedua, boleh. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Di pertengahan boleh, misalkan disiram dulu pakai air, apa hilang, baru dicampur sama debu, berarti di basuhan kedua. Atau terus lagi di basuhan ketiga atau basuhan keempat, nggak apa-apa. Yang penting 1 kali dari basuhan 7 itu ada yang dicampur dengan
debu atau tanah. Tadi cara mencampurnya ada 3. 1, dicampur air sama debu sekaligus. Yang kedua, debu dulu baru air. Yang ketiga, air dulu baru debu. Ibu-ibu pilih yang mana? 1. Paham? Paham belum? Dengerin. Nah, ketika najisnya itu dihilangkan tadi ya, baru masuk 1 basuhan, 2, 3. Dia jangan sampai karena udah saking pahamnya 7 kali, yang penting 7 kali ternyata najisnya masih ada, itu belum cukup Bu, belum hilang. Ya. Itu belum hilang. Kalau umpama dibersihkannya, kita mau mensucikannya di kolam air, kolam yang airnya banyak 2 kulah lebih. Kalau tadi kan kita nyiramin pakai air aja, itu pakai gayung. Kalau ngebersihinnya langsung itu dengan kita di air kolam yang banyak, masuknya kategori air banyak, air yang lebih dari 2 kulah, meskipun airnya itu tenang, tidak bergerak. Bagaimana? Misal di kolam renang, boleh nggak cara membersihkannya di kolam renang? Boleh. Cukup masukin aja, jangan diangkat, masukin, maju, masuk ke gerakan pertama. 1, nih Bu, misalkan nih terkena najis anjing, masukin nih kolam, masukin, cemplungin, goyangin, gerakin maju 1, itu basuhan pertama. 2, mundur ke belakang, itu basuhan 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali basuhan dihitungnya begitu. Kalau di kolam air yang banyak, tinggal dicampur dengan debu. Kalau di air kali yang sudah keruh dan sudah tercampur mengandung debu, air kali kan sudah mengandung debu tuh, ya kan? Itu tinggal begitu aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beres. Kalau makanya kan tadi ketika kita maju itu bersihin, ilangin dulu najisnya. Kita ilangin dulu najisnya, kalau udah ilangin baru. Yang penting 7 kali. Paham Bu? Paham belum? Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi kalau di dalam kolam air yang banyak, cukup digerakkan maju mundur 7 kali. 1, 2, 3 sampai 7 ditambah dengan debu. Kecuali airnya sudah mengandung debu, udah cukup. Gitu. Lalu bagaimana ibu-ibu ketika kita main ke kolam renang, ada orang bawa anjing ikut berenang? Tuh. Kan basah sama basah tuh. Nah, airnya banyak. Jadi kalau kita satu kolam renang sama anjing, umpama deketan, kita belum kena najis Bu. Kesentuh, kecolek, belum kena yang namanya najis mughalladah, kecuali kita memegang. Bedain Bu, memegang sama menyentuh beda. Jangan sama antara menyentuh dan memegang, beda. Nyentuh mah nyentuh, kesentuh atau kecolek. Kalau megang mah benar-benar megang, ngegenggam. Nah, maka kalau ada kita berenang sama anjing atau ada orang bawa anjing, kesentuh anjingnya sama kita, itu belum kena najis mughalladah. Tapi kalau sudah kepegang, itu kena najis mughalladah. Paham Bu? Kenapa yang tadi kesentuh doang tapi kagak kena najis? Karena kita masih terhalang dengan adanya air. Apalagi airnya banyak. Sampai sini paham Bu? Alhamdulillah. Jadi itu cara bagaimana mensucikan najis mughalladah, dicampur dengan 7 kali basuhan
air salah satunya dicampur dengan debu yang suci, yang murni, yang kering. Setelahnya masuknya debu nggak tuh? Nah iya, yang penting debunya yang kemarin bisa masuk dalam kategori boleh untuk tayamum. Setelah dihilangkan dulu najisnya, maka ketika kita membasuh tadi Bu, satu kali basuhan tapi najisnya belum hilang, itu belum dihitung sampai najisnya hilang, baru itu satu basuhan. Paham Bu ya? Alhamdulillah. Jadi satu-satu aja dulu kita bahas, nanti baru kita lanjutkan najis mukhaffafah dan najis mutawasitoh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.